Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciri khas dari pondok pesantren Raudhatul Irfan adalah Irfani Quranicpreneur Bilingual School, di mana kami mempunyai Quranicpreneur model. Quranicpreneur model dimulai dari sebuah fondasi. Jadi diibaratkan sebuah bangunan rumah, ada fondasinya adalah Irfani values, I-nya adalah iman, Islam, ihsan as a pillar, R-nya adalah Rasulullah as a role model, F-nya adalah fikr and zikr as a tool, A-nya adalah amal soleh as a proof, N-nya adalah nasru minallah, asking Allah's help to achieve the above values, I-nya adalah ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi as our purpose. Kemudian ada 5 pilar yang menopang dari Quranicpreneur ya. Pilar yang pertama adalah Quran and Sunnah. Dalam konteks Quran kita mempelajari ada namanya tafsir metode Irfani, di mana setiap hari para santri belajar tafsir Jalalain yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan kemudian dikaji dari sisi tajwidnya ya, kemudian dari sisi i'rabnya. Dari sisi tajwidnya kita pakai metode qiraati, dari sisi bacaannya kita memakai metode qiraati, dari sisi i'rabnya kita memakai metode amsilati, kemudian dari sisi tafhimul Qur'annya kita memakai kitab kuning metode Irfani. Kemudian pilar yang kedua adalah kitab kuning, di mana kami meyakini untuk bisa memahami Al-Quran kita harus memahami kitab-kitab karya para ulama. Berbagai fan ilmu dipelajari, 3 fan ilmu yang sifatnya fardu ain wa ta'allaman ilman yusahhu ta'atan wa aqidatan muzakil qalb. Ada fan ilmu fikih, fan ilmu tauhid, fan ilmu akhlak tasawuf dipelajari. Kemudian juga ada fan ilmu nahwu, sorof ya, balaghah dan lain sebagainya. Nah, kemudian pilar yang ketiga ya, ada namanya bahasa asing. Bahasa asing ini menjadi ciri khas kami, di mana Raudhatul Irfan adalah gabungan dari pesantren salafiyah dan modern. Ciri khas pesantren salafiyah adalah kitab kuningnya, ciri khas pesantren modern adalah bahasa asingnya. Sehingga kita mengcombine kedua corak pesantren ini ya menjadi kitab kuning yang berbahasa Inggris. Nah, kita namakan kitab kuning metode Irfani. Jadi kita menerjemahkan untuk fikihnya ada Safinah metode Irfani, Riyadul Badi'ah metode Irfani, Takrib metode Irfani ya, kemudian Fathul Mu'in metode Irfani. Kemudian untuk tauhidnya ada Aqidatul Awam metode Irfani, Tijan Darori metode Irfani, Johar Tauhid metode Irfani. Kemudian untuk akhlaknya ada Ayyuhal Walad, kemudian ada Bidayatul Hidayah, kemudian ada Minhajul Abidin, Hifayatul Atqiyah metode Irfani dan lain sebagainya. Kemudian untuk nahwu sorobnya ada Jurumiyah metode Irfani, ada Sorfiyah metode Irfani dan lain sebagainya. Nah, itu semua metode Irfani itu adalah kami menggabungkan kitab-kitab kuning tersebut ke dalam bahasa Inggris. Nah, sehingga di pesantren mereka sudah bilingual, mereka sudah berbahasa Arab, berbahasa Inggris. Bahasa Arab mereka dapatkan dari kosakata kitabnya, kemudian bahasa Inggris dari penerjemahan kitab kuning tersebut ke dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian di sekolahnya mereka pun belajar Cambridge ya, buku-buku Cambridge, di mana 3 mata pelajaran Math, Science, and English itu memakai buku yang full berbahasa Inggris, yaitu buku-buku dari Cambridge. Nah, kemudian pilar yang keempat adalah pengetahuan umum, sehingga setelah mempelajari kitab-kitab ataupun ilmu agama, para santri pun mempelajari ilmu umum, ilmu di sekolah gitu ya, berbagai mata pelajaran dipelajari ya. Kemudian pilar yang terakhir, pilar yang kelima adalah entrepreneurship atau wirausaha. Nah, sehingga ciri khas daripada Quranicpreneur itu ada Qurannya dengan 3 pilar lain yang menopang untuk pemahaman Qurannya. Kemudian ada entrepreneurship. Entrepreneurship kami singkat menjadi KIMI, K-nya adalah kreativitas, I-nya adalah inovasi, kemudian M-nya adalah manfaat, I-nya adalah ibadah.
Sehingga bagaimana para santri kami menjadi santri-santri yang punya kreativitas dan inovasi, ya, tapi itu semua dilakukan dalam rangka untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga pondasi irfani values tadi atau nilai-nilai irfani ditopang oleh 5 pilar: Quran, hadis, kitab kuning, bahasa asing, pengetahuan umum, dan juga entrepreneurship. Itu akan membuahkan goal, yaitu seorang Quranic-preneur. Jadi kami buat gambaran seperti atapnya itu adalah Quranic-preneur atau goalnya, ya, atau tujuannya atau objektifnya. Sehingga harapannya para santri yang masuk ke Rodotul Irfan itu akan menjadi seorang Quranic-preneur. Dalam konteks entrepreneurship, kami tidak hanya secara teori, tetapi kami juga mempunyai beberapa laboratorium. Ada laboratorium perikanan, ada laboratorium perkebunan, ada laboratorium pertanian, ada laboratorium perdagangan. Berbagai unit usaha yang dimiliki oleh pesantren tidak hanya menopang sisi ekonomi pesantren, tetapi juga menjadi laboratorium pembelajaran bagi para santri agar mereka punya skill khususnya dalam konteks entrepreneurship. Nah, sehingga harapannya kami berupaya mencetak generasi yang paham, bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, bisa memahami Al-Quran, tilawatul Quran, tafhimul Quran, juga tatbikul Quran, bisa mengimplementasikan nilai-nilai Al-Quran di dalam keseharian, wabil khusus dalam konteks yang ketika menjadi seorang entrepreneur. Harapan kami bisa creating Quranic-preneur generation. Harapan kami ingin berupaya bersama-sama menjadikan santri yang ulama amilin, imamul muttaqin dan muttaqin, yang ciri khasnya salah satunya adalah punya soft skill entrepreneur, punya kreativitas, punya inovasi, bermanfaat, dan juga diniatkan untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harapan kami tentu generasi tersebut bisa mewarnai kehidupan, bisa mewarnai bangsa dan negara Indonesia, dan juga bisa ikut andil, ya, sebagai khalifah fil ardh. Itu saja yang bisa kami sampaikan terkait dengan Quranic-preneur model. Mudah-mudahan, ya, Rodotul Irfan istiqomah dalam mencetak generasi yang faqih dalam agama dan wirausaha.